balik lagi di podcast Home Pimpa. Harian obrolan masalah perubahan informasi ekonomi dan pengaruhnya ke masyarakat. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Udah berapa lama ya kita nggak ketemu dan seberapa excited sih kalian buat podcast pada kali ini? Nah, di podcast kali ini kita itu bakal ngebahas masalah yang lagi happening banget, yang benar-benar lagi panas-panasnya nih di Jakarta. Nah, jadi kita itu bakal ngebahas tentang kenaikan tarif Transjakarta. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tarif Transjakarta itu kan dari 3.500 menjadi 5.000 ya isunya. Dan itu tuh diusulkan sama Dewan Transportasi DKI Jakarta yang disetujui oleh Bapak Taufik Azhar selaku anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian semua ya. Langsung aja kita panggil narasumber kita yang cantik, kece, lucu, imut, dan pastinya gemesin banget, yaitu Prima dan Rafka. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah baik sih. Nabila gimana kabarnya? Aku baik banget. Aku tuh kayak seneng banget gitu mau ada podcast sama kalian di sini. Kalian seberapa excitednya sih podcast di sini? Excited banget sih. Masa hostnya udah excited, kitanya enggak ya kan? Aduh, jadi malu. Ratingnya sekitar 1.000/10 lah. Kalau Prima segitu, aku 10.000/10 deh. Gak mau kalah ya Mbak? Gak mau kalah nih teman-teman narasumbernya. Teman-teman narasumbernya aja udah excited banget. Masa kalian enggak sih? Pasti teman-teman di rumah juga excited nih sama kayak Prima dan juga Rafka. Karena kita udah semangat banget, langsung aja nggak sih kita masuk ke pembahasannya? Mulai banget, langsung masuk. Oke, jadi kan tadi aku udah senggol sedikit tuh tentang kenaikan tarif yang lagi happening banget nih akhir-akhir ini. Menurut Prima dan juga Rafka tuh gimana sih tentang tarif ini tuh? Tanggapan kalian tuh gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, karena aku pernah baca kayak artikel gitu, kayak kenaikan tarif ini sebenarnya buat peningkatan infrastruktur juga, karena infrastruktur transportasi ini punya peran penting banget buat meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di DKI Jakarta sendiri gitu. Terus juga keberadaan jaringan transportasi massal kayak Transjakarta ini tuh punya peran yang buat mobilitas Jabodetabek yang benar-benar dari misalnya di Bogor langsung ke Jakarta itu bisa gitu teman-teman. Terus juga dari data BPS DKI Jakarta tahun 2023 itu Transjakarta nih membantu untuk mengurangi biaya logistik menjadi 24%. Oke, kalau untuk Rafka sendiri gimana nih? Kalau dari aku, kan kita juga tahu ya Jakarta ini udah jadi transportasi massal di DKI Jakarta sejak tahun 2004. Berarti udah jadi andalannya banget warga Jakarta ini. Nah, kalau misalnya tarif Transjakarta ini naik, menurutku pemerintah harus berpikir lebih matang lagi ya. Soalnya harus berpikir gimana ini nanti berdampak ke masyarakatnya. Oke, tapi emang ya kenaikan tarif ini tuh masih kontroversi banget karena sepengalamanku sendiri pun ya memang kualitas layanannya masih kurang gitu. Jadi wajar kalau masyarakat mempertanyakan kualitas yang akan dikasih gitu. Betul tuh, next. Kalau misalnya kita kulik lebih jauh lagi, sebenarnya tahun 2013 nih DPRD DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta pernah rapat dan bahas tentang kenaikan harga ini, tapi waktu itu Pak Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta tuh menentang dengan tegas, tapi dia mempertimbangkan juga, jadi mempertimbangkan dan menentang dengan tegas keputusan tersebut. Oke, tapi seperti yang Prima bilang tadi berarti memang udah ada rencananya Ya, gitu udah. ya. Tapi untuk dibatalinnya itu apakah ada alasan tertentu yang memang kita nih nggak tahu, jadi penasaran gitu? Lebih tepatnya sih karena saat itu Bapak Jokowi maunya warga Jakarta itu menggunakan transportasi umum. Nah, kalau tarif Transjakarta ini resmi dinaikkan, takutnya nanti masyarakat malah beralih pakai transportasi pribadi lagi gitu. Oke, benar sih. Soalnya logikanya gini aja ya, kalau semisalkan pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk memakai transportasi gitu, pasti juga mempertimbangkan kenaikan tarifnya juga, kebijakan tarif gitu ya. Wajar aja masyarakat tuh banyak yang komplain gitu.
Nah, kalau untuk faktanya sendiri, kita kan tahu ya kalau misalkan tarif Jakarta itu nggak pernah naik dari tahun 2007. Sebenarnya tuh berita tentang kenaikan pajak ini udah sempat ada dari 2020. Terus sejak pertama kali beroperasi itu tahun 2004 nih nggak pernah naik gitu, dan kenaikannya cuma 1.500, dan karena pas pertama kali ada beroperasi cuman mentok tarifnya mentok di harga 2.000 gitu teman-teman. Oke, berarti kalau dilihat dari yang Prima bilang, berarti masih tergolong wajar nggak sih? Karena naiknya pun nggak sesignifikan itu, dari 3.500 ke 5.000 gitu. Sebenarnya kalau untuk ngomongin wajar dan nggak wajar ini harus dilihat dua sisi ya. Di satu sisi wajar karena emang kan tiap tahunnya pasti ada inflasi. Tapi di sisi lain masyarakat ini kurang setuju, soalnya Transjakarta ini dinilai SPM-nya atau pelayanannya ini belum maksimal. Contohnya kayak masih banyak sopir yang ugal-ugalan, terus jarak peron yang berbahaya, dan rambu sapabus yang masih kurang. Iya benar banget, dan sebenarnya ini kenaikan tarif Transjakarta ini nih nggak bisa sembarangan aja nggak sih ditaikin gitu. Kalau misalnya nggak ada namanya tanpa memedulikan penggunanya gitu, karena kita kan nggak tahu ya gimana kondisi ekonomi dari setiap kalangan sosial yang ada gitu kan. Jadi kita harus juga memperhatikan gitu nggak sih para penggunanya. Oke, tadi aku sempat notice nih saat Rafka bilang tentang standar ya. Nah, kalau aku tahu tuh kan ada SPM ya, standar minimal penilaian Transjakarta gitu. Pokoknya standar Pelayanan iya, minimal. pelayanan. Iya. Nah, itu tuh kalau kayak gitu berarti Transjakarta itu emang punya kewajiban ya untuk memenuhi standar kualitas yang akan dipakai untuk masyarakat gitu. Jadi makanya wajar kalau masyarakat tuh masih kritis gitu terhadap kualitas layanan Transjakarta yang saat ini memang sudah ada. Ya, sebenarnya SPM ini juga diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 13 tahun 2019 yang tentang perubahan peraturan Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2017 gitu, tentang adanya SPM ini gitu. Iya benar banget. Jadi standar itu harus dipenuhin ya. Standar aspek-aspek yang kosong tuh harus diisi gitu sama pemerintah. Nah, kalau untuk SOP-nya sendiri menurut kalian gimana sih itu tanggapannya? Kalau untuk SOP sendiri menurutku Transjakarta ini harus ditinjau lebih jauh lagi sih. Soalnya masih banyak keluhan soal supir bus yang suka ugal-ugalan. Padahal itu tuh udah diatur menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 sampai 3 tentang kecepatan maksimal nasional gitu. Oke, berarti emang nggak bisa sembarangan ya, karena udah ada undang-undang yang mengatur gitu. Apalagi Jakarta itu kan tempatnya perkumpulan para pekerja yang sibuk-sibuk banget. Bener-bener. Soalnya menurut data Institute for Transportation and Development Policy tahun 2020 tercatat penduduk jiwa di Jakarta itu 10,5 juta, dan perharinya untuk pergerakannya itu cukup tinggi, yaitu 26,4 juta. Oke, kalau untuk alternatif atau jalan tengahnya gitu menurut kalian bisa kayak gimana gitu? Kalau melihat dari distribusi penumpang Transjakarta pada tanggal 18 Mei 2018 itu perbandingan antara menggunakan struktur flat dan struktur berdasarkan jarak, menurut beberapa analisis di jurnal-jurnal itu lebih baik menggunakan tarif berdasarkan jarak. Ya betul itu. Nah kalau misalnya dilihat juga dari hasil diskusi ataupun saran dalam jurnal, sebenarnya alternatif buat Transjakarta sendiri ini gimana, kayak ya sebenarnya dengan mengadakan tarif bertahap gitu, dimana di 15 km awal itu dikenakan tarif 3.500 dan penambahan 10 km selanjutnya itu ditambah 1.500 gitu sih paling tarif alternatifnya. Oke, aduh nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Aduh, jadi aku izin nyimpulin ya teman-teman untuk hasil diskusi kita hari ini. Jadi untuk mencapai keadilan sosial dalam sistem transportasi terpadu, maka kebutuhan dan kemampuan dasar, fungsi dan pilihan harus menjadi perhatian utama nih. Nah, selanjutnya ada SPM, yaitu standar ya. Sangatlah penting dan menjadi pedoman utama berjalannya suatu perusahaan angkutan umum. Gimana nih teman-teman rasanya? Aduh, udah podcast kali ini nggak berasa banget ya. Bentar banget. Udah di penghujung acara, makasih banyak kepada Rafka dan juga Prima yang sudah hadir ke podcast kali ini. Makasih juga.
Oke, di podcast Harian Obrolan Masalah Perubahan, Info Ekonomi dan Pengaruhnya kepada Masyarakat, podcast Home Pimpa. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Home Pimpa.